Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda dan Ananda semuanya yang sudah menyempatkan waktunya di penghujung liburan ini ya, karena besok sudah hari Sabtu dan Minggu gitu ya, untuk menghadiri sosialisasi PTM kelas 6 A, 6B dan 6C. Ya, sambil menunggu Besarkia kita mulai saja ya Pak Hasan dan Ayah Bunda. Untuk sosialisasi PTM kelas 6 nanti, saya mungkin share screen PowerPoint-nya saja ya Pak Hasan ya? Boleh, buka dulu nih. Ya, bentar. Baca hadirin biar lancar. Ya. Bentar, saya menggunakan mikrofon dulu sebentar. Boleh. Ya, sudah terdengar suara saya, Ayah Bunda? Sudah, Bu. Jelas? Ibu. Ya, terima kasih. Pak Hasan, Ya, untuk ya. sebelum saya mulai, mungkin Pak Hasan ingin membuka dengan membaca doa dulu atau bagaimana? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati dan muliakan para wali murid kelas 6A, B, dan C. Iring doa dari kami, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, diberikan keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati rekan saya Buning dan Bu Haja Sarkia. Sebelum kita buka atau kita mulai lebih lanjut, mari kita buka pertemuan kita pada siang sampai dengan sore nanti agar berjalan dengan lancar dan apa yang nanti disampaikan bisa dicerna dengan baik dan bisa kita lafal bersama untuk kepentingan putra-putri kita di semester 2 yang sudah di depan mata. Dan juga mudah-mudahan mendapat petunjuk dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan baca Quran suratul Fatihah, dengan barokahnya, sekali lagi kita mohon agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadhihi niyah wa ada kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbifir lana wa liwalidayna. Amin. Baik ayah bunda, para wali murid atau mungkin ada yang mewakili bundanya atau ayahnya, mohon dicermati baik-baik nanti apa yang disampaikan oleh Buning dan Bu Haja Sarkia. Kita simak baik-baik. Mudah-mudahan sekali lagi
kita bisa melakukannya di semester 2 ini dengan sebaik-baiknya. Baik Muning, silakan dilanjut. Cukup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Pak Hasan sudah saya jadikan penyaji. Tolong nanti Ya. jika ada yang masuk tolong diizinkan masuk ya Pak Hasan ya. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, saya mengucapkan salam lagi ya sebagai pembukaan. Nanti pertama saya akan membacakan PowerPoint yang dibuat oleh kepala sekolah. Setelah itu saya akan memutarkan video tutorial, video simulasi yang bagaimana anak-anak masuknya itu melewati mana dan harus bagaimana begitu ya Ayah Bunda. Tapi pertama kali saya akan membacakan memaparkan PowerPoint-nya dulu. Bentar. Apa ya? Sudah terlihat atau belum Ayah Bunda? Sudah, Bu. Ya. Panduan PTM Min 9 Jakarta Selatan tahun ajaran 2021-2022 ya. Jadi ini terlihat besar atau tidak ya Ayah Bunda ya? Atau Kelihatan. bagaimana? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Sudah bisa membaca. Ya, nanti yang misalnya belum terlihat bisa mendengarkan dulu ya, mendengarkan. Ya, kami membuat aturan ini berdasarkan penyesuaian SKB 4 Menteri tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Untuk PowerPoint-nya ini nanti insya Allah juga akan kami share untuk bisa dibaca kembali kepada Ayah Bunda ya. Jadi kita membuat PTMT yang akan dimulai pekan depan itu nanti harus sesuai dengan SKB 4 Menteri ini anak-anak ya. Ayah Bunda ya, maaf ya anak-anak. Aduh maaf, kualat nanti saya anak-anak. Ya. Ya, ini karena apa? Karena sudah hampir 2 tahun anak-anak Indonesia itu tidak belajar sebagaimana mestinya. Jadi kita tidak mau sebagai guru anak-anak itu tidak hanya belajar ya lost learning atau kehilangan pembelajaran meskipun kita memberikan pembelajaran melalui daring tapi tidak seperti pembelajaran tatap muka ya. Jadi psikis anak juga harus kita perhatikan gitu. Beda sekali saat anak-anak itu bertemu dengan temannya di sekolah atau hanya bertemu dengan ayah bundanya di rumah belajar online gitu. Kadang tuh anak-anak suka murung gitu ya. Sebentar. Pak Hasan, tolong. Ya, terima kasih. Ya, untuk pengaturan pembelajaran tatap muka, ini kita sudah di kategori A. Karena kita sudah, alhamdulillah di DKI Jakarta itu secara masif sudah banyak yang divaksin. Dari lansia maupun dari kelas 1 kemarin ya, dari kelas 1 sampai jenjang yang lebih tinggi. Itu, jadi kita nanti karena baru awal PTM untuk minggu depan, kita baru bisa masuk dibagi per shift atau kelas 6 itu dan kelas 5 hanya akan masuk setiap hari Senin dulu. Ya, setiap hari Senin, Selasa itu pengkondisian ruangan, didisinfektan, terus hari Rabu itu untuk kelas 3 dan 4, Kamis disinfektan ruangan, dan Jumat itu untuk kelas 1 dan 2.
Tuh, untuk selama 2 minggu ini ya Bunda, jadi belum bisa masuk setiap hari, Senin sampai Jumat. Nanti setelah 2 minggu kita evaluasi. Kalau hasilnya bagus, insya Allah setiap hari bisa masuk, namun di-shift agar ruangannya itu tidak diisi penuh seperti PTM biasa, tapi hanya baru boleh diisi separuhnya, misal 14. Jadi makanya nanti di-shift. Ada shift pagi dan shift Matiin aja itunya deh. Udah ya dulu, ini dulu masuk dulu. Cepet banget deh. shift pagi dan shift bukan siang ya, pokoknya shift 1, shift 2 gitu. Itu ya Bunda ya. Kenapa kita berdasarkan insya Allah berani PTM setiap hari nantinya karena berdasarkan kondisi wilayah kita, kondisi daerah kita sudah kategori A itu dengan dilihat dari vaksinnya. Dan nanti dievaluasi setiap 2 pekan. Nah, yang kedua, ini ada pengaturan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Mulai Januari 2022, semua satuan pendidikan pada level 1, 2, dan 3 PPKM wajib melaksanakan PTM terbatas. Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambahkan kriteria yang lebih berat. Terus, pengaturan kapasitas peserta didik dan durasi pembelajaran dalam penyelenggaraan PTM terbatas diatur berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan. Nah, ini untuk aturan 1, alhamdulillah -9 itu sudah divaksin semua ya Bunda, tenaga pendidik maupun OB-nya atau tenaga kependidikan lainnya. Untuk yang aturan kedua, karena ini tulisannya kecil ya Bunda ya. Orang tua atau wali peserta didik dapat memilih PTM terbatas atau PJJ bagi anaknya sampai semester 1 tahun ajaran 2021-2022 berakhir. Nah, untuk mulai semester 2 tahun ajaran ini 2021-2022 semua wajib mengikuti PTM terbatas. Jadi perbedaannya kalau semester 1 dulu awal-awal kan kami sekolah mengajukan surat persetujuan orang tua ya. Nah ya Bunda, apakah anak setuju disuruh ke sekolah atau tidak. Tapi kalau di sini sudah dari aturan SKB 4 Menteri itu semua wajib mengikuti PTM terbatas. Yang divaksin maupun tidak. Yang nomor 3, satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan diberikan sanksi administratif dan dibina oleh Satgas. Ini sanksinya misalnya seperti apa? Kalau ketahuan ada guru atau siswa waktu PTM membuka masker dan kebetulan petugas COVID atau peninjau dari lapangan datang, nah itu diberi sanksi, diberhentikan sementara, sekolah tidak boleh tatap muka sementara gitu ya, sampai waktu yang telah ditentukan. Seperti kejadian-kejadian yang terjadi yang sudah duluan PTM. Kemarin di Tangerang di dekatnya Bu Masnun juga ada itu ya. Itu gara-garanya orang tua menjemput penuh antrian, bergerombol, akhirnya kata Bu Masnun sekolah itu diberhentikan 2 minggu dulu, tidak boleh PTM gitu. Hanya gara-gara orang tua itu ngumpul gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan nanti ya Bunda aturan-aturannya. Nah, itu Bunda, aturan tadi. Nanti ada aturan yang ditulis sama Pak Kepala Sekolah di belakang ya, untuk aturan khusus di Min 9. Penghentian PTM terbatas sementara, yang semula itu yang dulu yang semester 1. Apabila ada temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, Pemda dapat menutup satuan pendidikan dan menghentikan sementara PTM terbatas paling cepat 3 kali 24 jam. Jadi tidak boleh PTM selama 3 hari kalau kemarin, kalau semester 1. Kalau semester ini nanti semester 2 menjadi aturan baru
Penghentian sementara PTM di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam. Itu 2 minggu. Apabila terjadi, jangan sampai ya Bunda ya, semoga kita aman-aman saja. Bismillah. 1. Klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan tersebut. 2. Angka positif rate hasil ACF di atas 5%. 3. Warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas 5%. Intinya ini kalau ada klaster gitulah ya. Jadi dihentikan selama 2 minggu. Sebentar ya Bunda. Ya. Nah, ini Ayah Bunda, untuk pembukaan kantin, pedagang, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Di lingkungan sekolah. Mohon maaf Ayah Bunda, dimatikan suaranya sebentar ya, agar Ayah Bunda yang lainnya dapat mendengar dengan jelas. Terima kasih. Ya. Pembukaan kantin, pedagang, dan kegiatan olahraga. Misalnya, Bu, anak saya lapar kok sekarang nggak ada kantin. Ya, karena memang sudah aturan dari sana, dari pemerintah, memang kantin tidak boleh buka ya. Jadi di tempat Bude, makanan minuman yang ada di kulkasnya itu untuk sementara tidak boleh diperjualbelikan. Nanti ada aturan sendiri, anak kalau lapar atau haus bagaimana gitu ya. Semula, masa transisi 2 bulan pertama sejak PTM terbatas dilaksanakan belum boleh dibuka apabila setelah 2 bulan tidak ada temuan kasus COVID-19, kantin, kegiatan, olahraga, dan ekskul boleh dibuka. Itu aturan yang semester 1. Sekarang aturannya adalah kantin belum diperbolehkan beroperasi. Yang kedua, pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh Satgas COVID, wilayah tempat bekerja sama dengan satuan tugas penanganan COVID. Ya intinya pedagang juga dihimbau keras kalau kantin tidak boleh buka, pedagang yang ada di luar juga tidak diperkenankan. Kegiatan olahraga dan ekskul di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas. Seperti kemarin kan sudah ada ekskul tahfiz ya Ayah Bunda. Nah, itu karena ya kalau kita mematuhi prokes dengan ketat itu sudah boleh berlangsung secara pelan-pelan. Nah, ini Ayah Bunda itu tadi sekilas yang saya bacakan menurut SKB 4 Menteri. Kalau yang di sini adalah catatan dari kami, dari kepala sekolah, yang nanti saya akan tayangkan videonya juga. Tapi di sini saya bacakan dulu ya Ayah Bunda ya. Infografis perjalanan anak menuju sekolah. Besok itu anak-anak bagaimana sih ke sekolah gitu ya. Peserta didik mandi. Wajib mandi ya. Mandi, kemudian berwudu, dilanjut dengan sarapan pagi. Kenapa harus berwudu? Ya siapa tahu nanti sampai di sekolah ada wali kelas membuka sebentar, kita tadarus bersama atau membaca Al-Quran sebentar, begitu ya, tujuannya seperti itu. Yang kedua, peserta didik berpakaian seragam sekolah sekaligus maskernya. Untuk kelas 6 bagaimana? Nanti ada ditanya jawab ya. Yang ketiga, peserta didik mempersiapkan buku dan alat tulis sesuai dengan jadwal pelajaran. Jadi nanti kami akan membagikan jadwal pelajarannya. Mohon dilihat baik-baik, jangan sampai salah jadwal. Yang keempat, peserta didik membawa hand sanitizer dan masker cadangan di dalam tas. Seperti itu menjadi kebiasaan baru kita ya Ayah Bunda. Jangan lupa 2 benda itu, masker dan hand sanitizer. Kalau perlu kan sekarang ada hand sanitizer yang bisa dicantolkan di tas itu ya supaya nggak hilang gitu. Yang keempat, peserta didik sudah tadi ya.
Yang kelima, peserta didik membawa makanan dan minuman seperlunya atau bekal sendiri. Karena dimohon jangan diberi uang jajan, tapi berilah bekal. Ya, entah roti atau susu kotak gitu. Yang ke-6, peserta didik harus berbadan sehat. Artinya tidak batuk, tidak pilek, tidak panas, atau gejala COVID lainnya. Ya, itu yang diperkenankan saat masuk ke sekolah. Saya bacakan sampai terakhir ya Bunda, nanti sesi tanya jawabnya di belakang aja ya. Nah, dalam perjalanan, peserta didik tetap mematuhi protokol kesehatan. Artinya apa? Saat di jalan, ya tolong maskernya tetap dipakai dari rumah sampai sekolahan, sampai kembali ke rumah. Jangan, nanti saya mau pakai maskernya di depan gerbang aja. Jangan, jadi di perjalanan pakai waktu naik motor tetap pakai masker. Itu maksudnya ya Bunda ya. Dan yang terakhir, ini agak banyak, ada 11. Ini untuk ayah bunda ya. 1, nanti kita lihat simulasinya habis ini ya. Pengantar tidak memarkirkan kendaraannya di sekolah. Karena kalau mau jajan di kantin Mang Endi, kantinnya belum buka ya. Atau mau arisan tidak boleh ya. Pokoknya langsung pulang. Langsung ngurus rumah kembali ya. Pengantar tidak boleh memarkirkan kendaraannya di sekolah. Turunkan anak-anak salim atau apa, ayah bunda langsung pulang. Kedua, peserta didik turun di tempat batas antar jemput yang ditentukan -9. Besok saat hari pertama nanti ayah bunda tahu batasnya di mana. Di sana sudah ada petugas COVID-nya ya, Satgas COVID-nya dan Satpam. 3, peserta didik dicek suhu badan. Apabila kurang dari 37,3, maka diperkenankan masuk ke kelas. Namun apabila lebih dari 37,3, maka masuk ke ruang isolasi dan atau wali murid menjemputnya untuk pulang. Jadi dihubungi, ayah bunda ini suhunya tinggi gitu. Mungkin ayah bunda bersedia menjemput pulang daripada di ruang isolasi ya bunda ya. 4, peserta didik diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Jadi nanti saat datang turun dari motor, kita tidak mohon maaf ya, bukannya kita tidak mau salaman ya bunda ya, karena menjaga semuanya dan ini memang aturan. Salim sama guru, mencium tangan itu sebenarnya memang disunahkan, ya, apalagi di madrasah. Tapi untuk sekarang kita menggunakan tangan seperti ini dan mengucap salam nanti ya. Jadi saat turun dari gerbang, anak-anak itu sebelum dicek suhunya, nanti disuruh mencuci tangan. Di sana sudah ada 2 wastafel di depan musola. Setelah cuci tangan, peserta nanti dicek suhu badannya. Ya, setelah dicek suhu badannya, peserta didik masuk sesuai alur jalur masuk ruang kelas. Nanti di lantai-lantai itu ada panah merah dan panah hijau. Kalau masuk mengikuti panah hijau, kalau saat pulang mengikuti panah merah. Ya. Kemudian saat masuk ruang kelas, peserta didik duduk di tempat yang tidak disilang. Jadi zigzag ya. Kalau kemarin saya lihat di ruang kelas saat itu nanti duduknya zigzag. Pokoknya ada tanda silang di meja dan kursi, itu jangan didudukin ya. Jangan kebalik anak-anak ya. Itu kan ada anak-anak karena ada mutiara juga. Ya. Nomor 7, peserta didik tidak boleh saling meminjamkan alat tulis. Bukannya kita tidak mengajari masa kamu pelit atau bagaimana? Tidak, karena kita harus melihat kondisi ya bunda ya. Makanya dipersiapkan double alat tulisnya. Pulpennya 2, pensilnya 2 gitu ya. Atau rautan gitu. 8, peserta didik boleh makan dan minum ketika diperkenankan pendidik. Misalnya, Bu, saya tadi tidak sempat sarapan, wajah saya pucat atau bagaimana gitu. Silakan sampaikan ya, anak-anak sampaikan, nanti
dengan tetap menjaga protokol kesehatan, makan agak menjauh dengan temannya karena kamu kan buka masker ya. Nah, jadi makan minum sebentar. Setelah dirasa sudah enak perutnya, kita mengikuti pelajaran kembali. Kenapa? Karena tidak ada jam istirahat. Ya, seperti di poin 9. Di poin 9 tidak ada jam istirahat. Ya. Yang ke-10, peserta didik tidak gaduh ketika tiba di sekolah. Boleh ngobrol asal tidak berdekatan atau boleh say hello, say salam ya. Cuma jangan gaduh seperti saat sebelum PTM. Ya, yang terakhir, peserta didik kembali ke rumah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan dijemput di lokasi penjemputan. Lokasi penjemputannya itu ya di depan gerbang sekolah. Itu ya Bunda, sosialisasi untuk PTM ini. Sebelum ada pertanyaan, akan saya tayangkan dulu ya Pak Hasan ya, mungkin. Tayangkan dulu videonya yang baru saja jadi. Saya kemarin tadi pagi memprosesnya sampai jam 12 tadi, alhamdulillah sudah selesai. Begitu ya Pak Hasan, mungkin saya share videonya Silakan, dulu. Buni. Ya. Silakan, Buni. Sebentar, ini saya berhenti menyajikan dulu. Nah, selamat datang Bu Sarkiah. Sepertinya Bu Sarkiah ada di sekolahan ya? Itu di share. Kan Bapak bilang. Tapi lewat link ya dia ya? Enggak, langsung PDF. Ya. Udah? Tapi kata dia gini, mau nguras kolam. Mohon maaf Bu Sarkiah ya, saya share videonya ya, Ayah Bunda. Kapan nanti mulai masuk? Setelah video ini berikut saya tayangkan, nanti Ayah Bunda tahu kapan masuk dan jamnya jam berapa. Gitu ya. Sebentar. Saya buka dulu videonya. Sebentar. Sebentar. Ayah Bunda sudah terlihat belum? Pak Hasan? Sudah ya. Terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda dan Ananda, kami ingin mensosialisasikan PTMT di 9 Jakarta Selatan sesuai SKB Menteri. Ayah Bunda dan Ananda, silakan baca infografis perjalanan anak menuju sekolah hingga kembali pulang ke rumah di dalam video ini dengan baik. Kemudian perhatikan panduan dari Satgas COVID berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dari tim Satgas COVID Min 9 Jakarta Selatan akan memperagakan tentang persiapan PTMT Min 9 Jakarta Selatan. Nah, yang pertama adalah ketika ayah bunda mengantar anaknya, diharapkan untuk tetap dan berhenti ada di posisi depan pintu gerbang Min 9. Seperti yang ada seperti ini.
cepatlah datang lewat jalur hijau sebelum cek suhu, kemudian siswa cuci tangan dahulu. Kemudian siswa menuju ke arah cek suhu badan. Silahkan Adit cuci tangan. Setelah suhu diketahui, tugas cek suhu adalah mencek listnya. Baiklah anak-anak sekalian, ketika Ananda nanti ketika dites cek suhu, ternyata cek suhunya tinggi, yaitu 37,6 atau 37,5, maka Ananda tidak berkenan untuk masuk ke ruang kelas, melainkan Ananda semua akan masuk ke ruangan isolasi ini. Inilah ruangan isolasinya. Setelah dicek suhunya, kemudian para siswa masuk ke kelas belok. Oh, kamera dimatiin. Iya, abis semuanya pada dimatiin. Satunya Mau sendiri. cari meja yang tidak disilang. Oh. Cuci tangan dulu. Silakan. Dan jangan lupa bawa nemtek seperti ini ya. Ingetin mama tuh. Nemtek ya. Tenang dia. Ya, inilah ruang kelasnya. Ya, kita menghindari salaman, jadi menggunakan tanda seperti Adit dan Ani. Ya, seperti ini. Dan anak-anak nanti duduknya jangan yang disilang ya. Anak-anak cari yang tidak disilang. Baik, itu adalah contoh dari shift pertama. Nanti ketika anak-anak sudah masuk ke kelas dan sudah mulai belajar kurang lebih selama 2 jam, lalu selesai belajar, anak-anak siswa keluar mengikuti tanda panah yang berwarna merah. Ya, silakan. Tanda panah merah. Kalau datang ikutin tanda. Ya, ini jalur pulangnya adalah melewati kantin ya, Ayah Bunda. Ini untuk yang shift 1. Ayah Bunda, sekarang adalah simulasi untuk shift 2. Kalau tadi itu langsung menuju ke sini, untuk yang shift 2 ruangannya bukan di sini, tapi mengikuti tanda panah hijau ini lurus kemudian melewati ruang guru. Ini juga diukur suhu badannya dulu ya. Ya Bunda, untuk shift 2 dimulai dari kelas 3A. Ya, di sini. Jadi untuk masuk ikuti jalur hijau, untuk keluar ikutin jalur merah. Nah, sekarang untuk shift 2 pulangnya juga mengikuti jalur tanda panah merah menuju area kantin seperti shift yang pertama tadi. Ojia. Satu hal yang Gimana nih? Kameranya. Habis tadi permennya, Bang. ya nggak bisa pencet Bu. Ya, silakan.
Jadi untuk pulangnya lewat belakang ya, Ayah Bunda. Wah, Nanda, wah, hati-hati kantinnya untuk menuju area kantin. katanya jadi tanah. Kalau yang kedua pulang lewat belakang. Dan orang tua menjemput di sana seperti yang shift pertama tadi. Ayah Bunda, ini setelah arah keluar kantin, anak-anak menuju ke sini dan Ayah Bunda boleh menunggu atau drop out di area parkir sana. Kelas 6B jam 9.50. Adik jam 10 berarti. Weh, aku siang. Nah, itu tadi Ayah Bunda video nanti juga akan saya share dan sebentar. Bentar. Ya. Ya, itu tadi Ayah Bunda video yang sudah saya share melalui PowerPoint dan videonya. Nanti akan kami bagikan linknya juga supaya lebih paham. Dan tadi, halo Ayah Bunda, apakah mendengar suara saya? Pak Hasan, Sardiah? Iya, Bu. Oh iya, Benar, Bu. Kedengaran, ya. Bu. Terima Iya, kasih karena di sini saya nge-lag ya. Untuk minggu ini karena kan kelas 6 dan 5 itu jadwalnya setiap hari Senin saja, baru 2 minggu ini, hari Senin saja. Karena minggu ini kebetulan tanggal 3 itu adalah untuk pengambilan rapot, maka kelas 6 nanti tatap mukanya adalah Senin depan. mulainya Senin depan. Tanggal 10. Jadi tanggal 4 sampai 7 nanti, ya tanggal 4 sampai 7 nanti kita masih menggunakan PJJ atau daring karena memang untuk 2 minggu ini masuknya masih seminggu sekali. Nanti baru dievaluasi kalau tidak ada kasus yang signifikan kalau baik-baik saja insya Allah masuk setiap hari. Jadi untuk awal-awal kan kita, kecuali kalau yang semester 1 kemarin sudah mencoba masuk gitu. Nanti insya Allah lesson plan-nya akan kami bagikan. Itu akan kami bagikan, tadi sudah saya buat. Itu ya Ayah Bunda. Nah, shift pagi dan mungkin tadi ada saya masuk pagi saya itu ya. Untuk shiftnya saya share yang dari Bu Dahlia sebentar. Shiftnya itu berdasarkan absen, ganjil dan genap Ayah Bunda. Absen, ganjil dan genap. Ya, nanti akan kami kasih tahu akan para wali kelas bagikan, wah Kevin nomor absen berapa ya misalnya gitu, Adara nomor absen berapa, nanti akan kami bagikan ya. Shift 1 itu untuk masuk anak-anak pada absen ganjil, shift 2 absen genap. Sebentar saya bagikan waktunya tadi karena di video terlalu cepat ya. Saya buka dulu wordnya. Ayah Bunda sudah terlihat wordnya? Sudah, Bu. Ya. Udah. Iya, shift pagi, shift siang ya. Ini yang dibuat Bu Dahlia. Nanti kalau kurang jelas, insya Allah akan kami jelaskan lagi di sini atau saat boleh ditanyakan via Japri ya. Jadi mulainya saja ya, Bunda ya. Ini jangan diperhatikan yang di sini, jangan diperhatikan yang sebelah kelas karena ini untuk secara global. Senin kelas 5 dan 6, Rabu kelas 3 dan 4, Jumat kelas 1 dan 2. Sama ya. Senin kelas 5 dan 6 mulai masuknya adalah setengah 7. Setengah 7 sekitar sampai jam setengah 9 atau jam
9. Ya, kalau di sini sih 8:30 lebih 5. Kenapa hanya seperti ini, Bu? Ya memang karena awal-awal kita yang penting anak-anak sudah masuk sekolah, berbaur dulu, tatap muka, pelajarannya memang hanya 2 jam ya Bunda. Terus di sesi pergantian shift kedua, kenapa lama sekali? Ya karena nanti kan shift 2 biar tidak bentrok dengan shift 1. Jadi shift 1 itu 6:30 sampai 8:30 lebih 5. Yang kedua, shift 2 itu mulainya 10:30 sampai 11:30 lebih 5. Itu ya Bunda, yang penting Bunda tahu shift 1 mulainya jam berapa, shift 2 mulainya jam berapa. Ya, itu mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dan apakah mungkin ada tambahan dari Bu Sarkiah atau Pak Hasan? Bu Sarkiah, apakah ada tambahan? Silakan dibuka mikrofonnya, Bu. Bu Nuning absen, coba ganjil genapnya di share Bu Nuning biar Oh iya. biar yang lain tahu. Iya. Sebentar, saya buka dulu ya. Saya buka dulu tadi Word yang dikirimkan Excel ya Bu Sarkiah ya? Iya. Bentar. Coba dia ternyata di mana? Absen aja. Ya. Sampai berapa orang? Sampai berapa orang? Bisa banyak, 1.000. Sebentar. Ya maaf Bu Sarkiah, nyalakan suaranya. Saya share Ibu yang membacakan ya. Sebentar. Absen ganjil genap ya Bu Sarkiah ya. Nanti akan kami share. Sudah terlihat Bu Sarkiah? Halo Bu Sarkiah, silakan nyalakan mikrofonnya. Diperbesar Bu nih. Diperbesar. Oh, bentar. Terlalu besar ini Pak. Sebentar. Ya kecilin dikit. Ya. Ya. Sudah Bu nih. Udah Bu, Pak. Ya Bu Sarkiah, gimana? Bu Nuning aja deh, suara saya masih ini nih. Oh ya, baru habis konser. Ya, terima kasih Bu Sarkiah. Ya Bunda, ini ya yang hijau ini adalah absen ganjil atau yang masuk pagi, shift pagi. Antara lain Abdullah, Adli Ahnaf, Alvito, Ardiansah, nanti sampai Salwa, Valen, Zahira. Ya, nanti akan kami bagikan. Yang orange adalah shift 2 atau yang bernomor absen genap. Antara lainnya ada Rafaiza, Aisyah Sakira Haris, Alma Syahda, sampai Zelfa. Itu Bu Sarkiah mau dicontohkan satu saja apa semua kelas? Sampel aja Bu Nuning. Sampel aja ya, itu ya Bunda ya, karena untuk menyingkat waktu juga. Itu Ayah Bunda yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Ayah Bunda terkait ini. Seragam Bu Nuning seragam. Oh iya, seragam. Seragam kemarin sudah kami tanyakan waktu rapat ya Bu Sarkiah ya. Iya. Boleh Bu Sarkiah menjawabnya? Kalau untuk seragam, silahkan. Pak Hasan suara nih saya. Ya. Oh ya. Bagaimana Pak Hasan? Baik. Berdasarkan rapat kami Dewan Guru terakhir di minggu awal sebelum libur, kami menanyakan bagaimana dengan kelas 6 untuk seragamnya, yang kebanyakan dari mereka sudah tidak layak pakai, alias
kegedean, kebalik. Kekecilan, bukan kegedean. Tuh, Mama Dara katanya kekecilan. Kegedean, kekecilan, sorry maaf ya Allah, kecilan. Sementara mereka sangat singkat sekali di min 9, yaitu tinggal 3 bulan ke depan, gitu ya. Intinya bagaimana dengan mereka? Apakah tetap harus menggunakan seragam, gitu ya? Tetap menggunakan seragam. Dijawab oleh Bapak Kepala dan bagian kurikulum atau semua waka di sana. Itu pada intinya diharuskan menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan di hari masuknya itu. Karena kelas 6 di hari Senin, berarti kan pakaiannya putih-putih. Ini agak beruntung kita di hari Senin ya, pakaiannya putih-putih. Kenapa saya bilang beruntung? Karena kalaupun ayah bunda membeli seragam tersebut, itu masih bisa digunakan untuk tingkat sanawiyah ataupun SMP. Yang putih-putih pasti ada di setiap sekolah. Itu makanya saya sarankan bagi ayah bunda yang anaknya sudah badannya agak luas, gitu ya. Silakan membeli seragam putih-putih itu, karena toh tetap masih bisa digunakan di sekolah lanjutan berikutnya. Beda lagi nih kalau dapatnya hari Rabu, Pramuka. Tapi Pramuka juga bisa digunakan juga gitu ya, Pramuka. Atau di Jumat Muslim. Nah, Jumat Muslim kayaknya kalau baju Muslim masih agak muat gitu ya. Karena kita kan cuma hari Senin, hari Rabu, sama hari Jumat dalam satu minggu. Makanya kelas 6 dan 5 dapatnya Senin, kelas 4 dan 3 dapatnya Rabu, 1 dan 2 hari Jumat. Nah, oleh karena itu sekali lagi, berdasarkan rapat kemarin, diharuskan menggunakan seragam. Nah, kalaupun yang belum ada, ya mohon diberikan kembali oleh para orang tua. Bukan kami menekan, tidak, gitu ya. Kenapa? Kalau tidak seragam, anak ayah bunda itu kasihan sekali sendirian dia, tidak seragam, gitu ya. Bagaimana kalau kita di posisi itu? Oleh karena itu mohon sekali pengertiannya dan kebijaksanaannya agar ayah bunda tetap memperhatikan seragam mereka itu. Karena mereka memang lambat laun semakin besar dan semakin dewasa. Saya pribadi ngalamin anak saya di setiap tahun itu pasti beli baju. Apalagi sekarang setelah disunat ini luar biasa. Kalau Bu Nuning Bu aja mungkin tahu sudah, anak saya sudah sebesar saya badannya. Saya mah ora gede-gede, anak saya tambah gede. Gitu. Jadi setiap semester, setiap naik kelas dia pasti beli baju. Mending kalau satu doang. Semuanya dibeli itu. Ya pramuka, ya putih, ya seragam. Itu di pos itu saya sebagai orang tua ya harus memperhatikan hal tersebut. Karena apa? Demi kebaikan anak saya. Dan saya juga mohon pada ayah bunda semuanya 6A, 6B maupun 6C bukan meniru saya, tidak. Saya tidak layak untuk itu. Yang layak adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya, ayo sebisa mungkin kita usahakan agar mereka bisa berseragam. Gimana Pak kalau memang sangat tidak bisa, artinya minim sekali. Jalan keluarnya banyak Bun ya. Kita ngomong baik-baik, saya insya Allah bisa beliin satu mah Bun. Tapi kalau semuanya mah 6B ya saya buka lapak gitu di Cipulir Bun ya. Ya kan? Kalau satu doang Pak, saya baju putih yang nggak punya nih. Ya insya Allah bisa gitu ya. Tapi kalau seluruhnya sekali lagi Mama Dara tuh tiap buka lapak di Cipulir atau Mama Ica atau apa komite siap buka lapak gitu kalau semuanya mah. Gitu ya, Buning jawaban saya itu seragam. Jadi pada intinya Bapak Kepala menghendaki semua siswa-siswinya adalah berseragam sekolah di hari di mana mereka PTMT tersebut dilakukan. Itu Buning, tambahan dari saya. Terima kasih Pak Hasan atas jawabannya. Sebagai tambahan kemarin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kepala sekolah juga menghimbau ini sifatnya bukan wajib membeli, cuma anjuran, begitu kan ya Pak Hasan ya.
anjuran betul. gitu, anjuran. Dan lebih baiknya apa ya? Diserahkan kepada orang tua ya, cara baiknya diserahkan kepada orang tua. Tadi Pak Hasan hanya untuk memberi support, bagaimana sih, beli nggak ya, memberi support. Ya karena kemarin kepala sekolah juga bilang hanya anjuran gitu. Itu saja Pak Hasan sebagai tambahan. Ya, Siap, siap. ya. Ada pertanyaan dari Ayah Bunda? Kira-kira? Maaf Bu Nuning, untuk kerudung boleh Ya. segitiga atau harus yang bergo Oh ya. untuk kerudung cewek? Ya, kalau untuk saat ini ya Pak Hasan ya, kalau misalnya kerudungnya kekecilan daripada tidak menutup aurat sepenuhnya, kita bisa memakai jilbab yang senada ya, misalnya bergo putih berarti jilbab segi 4 yang putih itu bisa gitu, besar. Atau bagaimana Bu Sarkiah? Karena iya, anak-anak pasti sudah kecil-kecil juga ya jilbabnya ya. Kalau untuk yang putih-putih itu sebenarnya juga bisa untuk foto ijazah nanti ya Bunda, foto ijazah nanti. Tapi kalau semuanya coklat harus membeli, kalau olahraga tidak usah ya karena memang praktek jarang gitu. Itu Bunda, jadi kalau menurut saya untuk saat ini kalau kepepet harus pakai seragam pakai jilbab yang senada aja gitu. Misalnya putih ya mungkin jilbab segi 4 putih gitu. Besar ya mau menambahkan? Ya Bunda. Ini kalau bergo sebaiknya itu ada berlogo karena nanti terutama yang putri kan saat foto ijazah itu harus pakai yang berlogo. Nah, dianjurkan itu kan identitas, soalnya kalau yang putri itu kan tidak terlihat ya badge-nya tertutup dengan bergo, maka lebih baik beli badge-nya saja di koperasi bisa ditempel gitu kalau nggak ada gitu. Kalau daripada kita beli jilbab lagi itu akan mahal, jilbab yang ada beli misalnya masih layak pakai, masih besar, bisa beli badge saja di sekolah itu Bu Nuning. Iya, terima kasih besar ya. Atau mungkin badge yang ada di kerudung lama kalau bisa disiasati gitu ya, ditaruh di bergonya gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Ayah Bunda? Assalamualaikum Bu. Saya orang tua dari Riani. Iya. Yang saya mau tanyakan tadi kan untuk kedepannya itu ada rencana untuk masuk full setiap hari ya, walaupun hanya 2 jam. Nah itu juga tadi dianjurkan untuk memakai seragam. Kalau misalnya masuk full setiap hari kan berarti kan ada seragam Jumat ya. Nah memang kita tinggal 3 bulan lagi sih ya, tapi maksudnya kita kan anak juga size-nya sudah lumayan besar, yang kemarin itu udah kesempitan. Nah itu pemesanannya itu apa bisa langsung beli di koperasi dengan size yang sekarang atau kita harus pesan dulu ke koperasi? Udah itu aja sih. Iya besar ya, silakan. Ini ya untuk seragam ini ya Bunda. Besar ya. Ya. Kemarin untuk seragam nanti kan kita tanyakan lagi karena ini kan kita baru ini ya wacana nanti belajar sampai 5 hari full. Ini kita uji coba dulu 1 pekan 1 hari. Untuk pemesanan baju silakan bisa menghubungi Bude, itu insya Allah banyak. Tapi kalau untuk yang agak besar ini saat ini sedang kosong karena ini kita pemesanan untuk kelas 1. Sekarang ini kan kita lagi untuk kelas 1 ini. Ya, kalau yang untuk kelas 6 mungkin agak jarang gitu. Nah, ya sementara nanti akan kita tanyakan juga kepada pimpinan bagaimana solusinya untuk kelas 6. Apakah tidak pakai seragam di muslim ya atau bisa ganti yang lain gitu. Nanti kita tanyakan. Soalnya masa belajarnya mungkin tinggal 2 bulan, itu belajar full. Nah, kita Maret pertengahan sudah PAT. Iya.
Ya, habis 4 langsung ujian. Nah, itu jadi kelas 6 hanya 2 bulan yang full. Ini Januari dan Februari. Maretnya sudah 4. Nanti kita ini lagi ya sama kepala Bapak Ibu ya. Nanti tunggu informasi mungkin. Ya. Besar Kia? Ya. Ya. Kemarin saya juga ingat sih ada yang menanyakan hal tersebut dan kepala sekolah juga menjawab karena yang penting itu anak masuk dulu ya. Jadi kalau muslim terus apalagi batik itu juga sudah berubah. Itu disarankan kalau muslim kalau Jumat ya berarti pakai baju muslim yang ada di rumah masing-masing gitu. Iya, kalau enggak bisa yang punya biasanya tuh seperti di SD putih hitam. Nanti bagaimana nanti kita tanyakan lagi kepada kepala sekolah. Ya, untuk sementara ini ya Bunda, karena Kak Bu Ulfa kemarin saya juga sudah menanyakan yang baju besar itu agak susah. Jadi biarkan anak itu masuk dulu, punya semangat masuk dulu dan menggunakan baju muslim seadanya yang ada di rumah gitu. Itu Bunda. Ada pertanyaan lain? Nemteknya sudah beritahu Bu Nuning, nemtek. Oh ya, nemtek sudah kami share di grup kelas ya kemarin Ayah Bunda, bisa di print sendiri. Sebentar, saya buka dulu di mana ya letaknya, sebentar, nemtek. Sebagian sudah ada yang print sih Bu. Itu Ayah Bunda kalau kebesaran berarti Ayah Bunda kan langsung ngeprint fotonya ya, itu sama panitia itu memang hanya disediakan gambar, Ayah Bunda pindahkan ke Word. Jadi diatur misalnya Ayah Bunda beli nemtek atau plastik atau dilaminating boleh ya, pokoknya asal tidak memberatkan Ayah Bunda. Ya harus membeli yang alat nemtek itu nggak usah, kita sekreatif mungkin saja. Bagaimana nemtek? Sebentar, ini saya buka dulu. Sudah di-share Besar Kia melalui Pak Muklis ya di link kemarin ya. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum Ayah Bunda? Sudah Bu. Ya. Ya, jadi nanti ini boleh ditulis saja pakai bolpen atau spidol, nama siswa, kelas, dan ini fotonya. Jadi ini di copy paste dulu, dipindah ke Word atau mungkin ke rental, nanti disuruh masukkan ke Word dulu. Kemarin begitu Besar Kia agar pas ukurannya, jadi tidak terlalu besar. Karena ini kalau di print langsung itu besar sekali. Bunda Rovan kemarin udah nyoba gitu ya. Untuk foto tidak dipermasalahkan, misalnya ini ukurannya 4x6, yang ada di rumah tempel saja. Maksudnya yang pas foto ya, pas foto. Kalau tidak ada pas foto, yang penting wajahnya terlihat jelas ya. Besar Kia mungkin seperti itu ya. Bisa juga Bu Nuning, kalau nggak mau foto ditempel, ada foto di laptop atau di HP itu bisa dimasukkan di sini di nemtek itu di agar print. tidak memberatkan. Iya. Jadi di Word dulu dah, diedit itu ya Besar Kia. Ya. Ada pertanyaan mungkin Ayah Bunda? Waalaikumsalam Mbak Vivi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kami anggap sudah jelas. Assalamualaikum. Untuk ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Ibu Guru, saya orang tua Fatia. Iya. Ini tadi saya lihat dari videonya itu kan ada yang kalau siswa yang 37,3 itu akan dimasukkan ke ruang isolasi tuh. Iya. Itu setelah itu seperti apa ya ininya? Oh, itu tahapannya. Kita ya kan di tes ya Pak ya suhunya, terus tiba-tiba
di rumah sehat-sehat aja, tapi setelah perjalanan udah agak kerasa-kerasa di suhu wah udah 37,5 misalnya. Ya mungkin dibawa ke ruang isolasi untuk istirahat. Di situ sudah disediakan apa ya? Bed, kasur sama bantal untuk menunggu orang tua menjemputnya. Jadi wali kelas nanti menghubungi orang tua agar menjemput anak tersebut. Jadi tidak masuk ruang kelas, tapi masuk ke ruang isolasi. Seperti UKS Pak ruangannya Pak. Ya, itu Pak jawabannya. Ya. Oke, ya makasih. Ya, apakah ada pertanyaan lain lagi, Bunda? Terus bagaimana mungkin Senin depan ya, karena Senin itu kan PJJ, PTM kalau Senin depan. Terus Selasa sampai Jumatnya bagaimana? Itu kira-kira ada yang bisa menebak maksudnya itu pelajarannya apakah akan terus berlanjut, bagaimana? Itu kita istilahnya pakai hybrid ya Bunda. Jadi Senin PTM, Selasa sampai Jumat PJJ. Jadwal yang di PTM kan hari Senin itu tidak di PJJ-kan. Jadi pastilah hari Senin nanti sudah berubah. Kami akan memberikan jadwalnya seperti lesson plan. Jadi Ayah Bunda hari Senin depan itu harus jeli apa kira-kira buku pelajaran yang harus dibawa. Itu karena jadwalnya kan pasti muter terus Ayah Bunda karena kita hanya diberi waktu 2 jam dan itu sekitar 2 atau 3 mapel ya Bu Sarkiah ya yang bisa kita sampaikan gitu. Itu saja Ayah Bunda. Dan apakah e-learning akan masih digunakan? Ya, kita berusaha untuk paperless, untuk mengurangi penggunaan kertas. E-learning insya Allah juga akan digunakan. Masih digunakan, soal-soal secara online masih akan digunakan. Mungkin kalau di sekolah itu menjelaskan langsung penjelasan lewat guru gitu. Kalau ada yang kurang paham ditanyakan. Ya, ada pertanyaan Ayah Bunda? Maaf Bu, tanya lagi. Kalau untuk hari Ya. Senin itu kan PTM ya. Berarti setelah PTM itu nggak ada jadwal buat belajar lagi kan ya? Maksudnya secara online. Jadi pulang ke rumah terus belajar lagi nerusin gitu nggak kan? Tidak ya Bu Sarkiah ya. Mungkin kalau soal yang tidak bisa dikerjakan di sini dikerjakan secara online di rumah karena belum ada aturan anak-anak boleh bawa HP apa tidak ya Bu Sarkiah kemarin ya? Tidak ada Bu Nunung. Jadi hari Senin misalnya PTM, ya sudah nggak ada berlanjut lagi di online. Kecuali nanti di hari Selasa itu online sampai Jumat. Kecuali anak-anak juga nggak boleh bawa handphone kan berarti ya Bu? Itu kita bertanya belum. Kalau misalnya ada guru yang benar-benar ingin memberikan tugas dan tidak bisa dikerjakan di sekolah karena waktunya mepet, itu istilahnya mungkin PR ya besar ya, PR melalui online. Tapi penjelasannya nanti dilihat tadi sama gurunya ya. Misalnya hari itu apa? Misalnya Kurdis sama PKN. Nah, kalau misalnya tidak tuntas hari itu, mungkin saya lanjut ke online gitu kan. Ya, atau hari itu lebih baik sih nanti dituntaskan hari itu. Jadi tidak berlanjut ke online. Iya. Ada pertanyaan lagi ya Bunda? Jadwal di-share Bu Nuning? Apa? Jadwal pelajaran udah di-share belum? Jadwal pelajaran yang PTM ya? Iya. Iya. Sebentar Bu. Ada di mana ya kemarin ya? Oh ya di WA ya. Bentar ya Bunda ya. Ya di WA. Insya Allah ini kita sebenarnya udah buat jadwal sebulan ya Bunda, karena kemarin ada rapat lagi yang 2 minggu akan dievaluasi lagi, ya nanti yang 2 minggu setelah 2 minggu ini mungkin kita akan ngubah lagi jadwalnya ya. Ntar saya buka dulu, kira-kira apa jadwalnya. Tadi ya Bunda ya.
Oh, ini ya. Sebentar, saya share agar ada gambarannya. Sudah terlihat? Kita mulai tanggal berapa nih Besar ya? 10 ya? 10. Tanggal 10. Tanggal 10. Ini ya ayah bunda ya. Terbesar gini. Saya tahu Pak Hasan pakai HP, makanya kurang gede. Ya, benar. Yang itu Bu Nuning, yang lebih baik yang satu lagi, yang saya udah itu lagi Bu Nuning. Yang 3 kelas langsung, yang 1 seat. Di mana itu Di ya? WA berikutnya kan ada. WA Walas. Iya. Bentar. Mungkin ya. Aduh, jadwal pengambilan rapot. Iya, jadwal pengambilan rapot sekalian di-share nggak Bu buat hari Senin? Iya. Nanti masih di-share di WA ya. Sebentar Bu Kia. Yang terbaru kan ya jadwalnya ini ya? Tadi yang terakhir kan absen. Yang kemarin itu jadwal pengambilan rapot. Yang lalunya lagi itu jadwal ini PTMT. Ada, coba lihat. Ya, ini saya buka dulu ya. Yang gabungan. Ya. Oh ya. Sudah terlihat ayah bunda Besar Kia, sudah terlihat? Saya belum. Oh, bentar ya. Belum. Oke. Sambil boleh ayah bunda menyusun pertanyaan. Alhamdulillah kalau udah jelas ya. Ya sudah terlihat Bu Sarki ya? Ya. Sudah Bu. Diperbesar lagi nggak Pak Hasan? Iya, aku udah lihat ini. Iya, nanti nonton di Excel-nya ya. Ya. Itu ayah bunda jadwalnya untuk 10 Januari. 10 Januari itu adalah awal masuk PTM kelas 6 ya. Karena kelas 3 dan 4 itu hari Rabu besok minggu ini. Jadi masih minggu depan lagi anak-anak kelas 6. Nomor absen ganjil 6A, Al-Quran Hadis dan PKN. Berarti tukeran. Iya. Untuk absen genap juga Al-Quran Hadis. Untuk jamnya nanti mungkin disesuaikan ya Bu Sarki ya. Iya. Dengan yang Bunda lihat tadi. Ini kita sorot yang tanggal 10 dulu ya, karena ini banyak ke belakang. Nomor 2 kelas 6B ya. 6B PKN dan Kurdis. Masih sama kan ya? PKN dan Kurdis. Yang C beda. Yang C beda. Fikih dan Bahasa Indonesia. Nah, kenapa ini kok kelas 6C beda sendiri? Silahkan mohon dijelaskan Bu Sarkia. Oh iya, baik Bu Nuning. Ini kenapa saya buat seperti itu? Karena kita belajarnya hanya 2 jam. Ya, jadi pengaturannya itu hanya bisa 2 mapel. Ya, 2 mapel. Nah, sehingga untuk kelas yang berikutnya itu ganti mapel. Ya, kalau misalnya guru yang sama, itu waktunya tidak bisa karena kita dibatasi sampai jam 11:30. Ya, tidak boleh lewat dari jam 12 ke atas. Kita hanya sampai 11:30 itu. Ya, makanya jadwalnya nanti berubah-berubah nanti. Di minggu berikutnya juga nanti ada misalnya fikih 1, 2-nya nanti ya. Itu saya mengaturnya seperti itu karena keterbatasan juga gurunya juga bentrok dengan di kelas 4 dan 5. Kebetulan saya, Bu Sauka dan fikih ya, insya Allah ini Pak Ridwan, Bapak Ibu. Untuk semester ini fikih ini oleh Pak Ridwan yang megang, bukan saya lagi. Ya, untuk semester 2. Karena saya kebanyakan. Ya.
Iya. Gitu. Ya nanti kita share di grup ini jadwal pelajaran yang bisa dilihat. Ini saya buat 2 bulan karena kemarin estimasinya 2 bulan. Ternyata nanti kita hanya nanti 2 minggu untuk uji coba gitu. Itu Iya. Bapak Ibu. Iya, itu Ayah Bunda untuk jadwal PTM-nya. Jadi mohon benar-benar diperhatikan karena kemarin itu ya kejadian waktu ujian PAS ya. Iya. PAS kita itu sudah ngasih kode beda-beda tiap kelas, tapi kok masih salah masuk Iya, betul. kode gitu si A misalnya si siapa gitu ngerjain soal PAS Bahasa Indonesia itu ada di ruangan, ada di e-learning kelas 6C gitu. Jadi ini juga beda, juga ngaruh ya, jangan sampai terugikan anak-anak karena wah ini jadwalnya apa salah bawa buku karena 6C sama 6A dan B besok beda, hari Senin berikutnya juga beda jadwalnya gitu. Jadi jangan tanya ke kelas lain, sebaiknya tanya ke kelas kita sendiri, gitu intinya gitu ya Bunda ya. Dan ditekankan lagi mohon kemarin itu saya tahu ya waktu apa ya tahfiz, eskul tahfiz atau yang satunya apa ya pesantren ya Bu Sarkiah ya. Betul. Ya pesantren itu ada anak yang dari rumah sampai masuk kelas sampai pulang tidak pakai masker. Saya mau menegurnya karena saya bukan satgas COVID-nya ya. Jadi mohon ingatkan ya Ayah Bunda, Ananda nanti di rumah pakai masker sampai rumah kembali ke rumah karena cuma beberapa jam saja tidak sampai 3 jam. Karena kemarin saya lihat saat saya jam-jam di atas jam 12 kebetulan saya ke sekolahan menjumpai kok ada anak yang nggak pakai masker ini waktu mungkin waktu pesantren atau ekskul tahfiz ya kurang tahu saya ya lupa nama anaknya juga siapa. Itu mungkin mohon diingatkan saja ya Bunda karena nanti gara-gara satu orang saja misalnya guru TU atau siswa yang tidak pakai masker saat PTM nanti kalau ketahuan ditinjau lapangan akan diberi sanksi yaitu dihentikan. Ya masa baru masuk sehari udah nggak masuk lagi apalagi kelas 6 tinggal 3 bulan kasihan ya supaya psikisnya anak menjadi lebih baik lagi bertemu dengan teman-teman datang ke sekolahan gitu jadi tidak mager di rumah dengan gadget di depannya gitu. Itu ya Bunda, mungkin yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan lagi ya Bunda sebelum diakhiri? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, Bunda Fuad silakan. Ini misalkan nih Bu, kalau misalnya anak dapat jadwal masuk, terus anaknya itu sakit, misalkan nggak bisa masuk. Nah itu kira-kira di online gimana Bu? Ya, Bu Sarkiah silakan. Iya baik Bu Nuning, terima kasih. Terima kasih Bapak Fuad ya untuk PTM ini diusahakan ya atau kalau kemarin hasil rapat itu diwajibkan ya ikut PTMT diwajibkan ya. Kemudian apabila ada yang berhalangan sakit atau apa mungkin nanti bisa di-on-kan sendiri atau juga bisa dikasih tugas yang lain gitu kan. Nah, ini kita serahkan nanti kepada gurunya juga ya karena yang ini kan gurunya ya yang akan bertindak sebagai pemateri nanti kalau misalnya anak itu nggak masuk bagaimana nanti kan ketinggalan ya satu mata pelajaran atau satu materi itu bisa mungkin khusus satu anak dikasih online misalnya tugas atau apa dan sebagainya itu bisa tugas atau ringkasan materi atau apa nanti itu tugas gurunya itu ya kepada siswanya tersebut. Kalau sakit memang nggak diizinkan untuk ikut PTMT. Iya. Nah, dan itu boleh dikerjakan saat sudah sembuh ya Bu iya. Sarkiah ya saat sudah Bisa. pulih ya seperti apa PTM Sekolah sebelum biasa. pandemi kan ya Iya. kalau sakit yang tidak masuk nanti tugasnya boleh nyusul intinya gitu Bunda.
Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang tanya? Saya hitung, saya hitung, saya hitung sampai 5. Kalau tidak, Ayah Bunda, ya terakhir akan saya share jadwal rapot hari Senin. Ya, ya besar ya. Ya, silakan Bu Nuning. Ya, satu lagi kita akan share pengambilan rapotnya karena beda jamnya. Tadi saya sudah buka ini, kemana lagi hilang ya? Bentar. Karena banyak yang dibuka. Nah, ini besar ya? Di Walas, Bu. Saya share di Walas. Ya, saya unduh lagi aja deh. Ya, bentar. Di bawah. Jadwal pengambilan rapat ya. Bentar. Ini akan kami share Ayah Bunda ke grup, nanti diperhatikan karena hari Senin itu kelas 4 sampai 6 pengambilan rapat dimulai dari jam 1 sampai jam 3. Ya, jam 3. Ya, bentar saya share sebentar. Ya, sudah terlihat mungkin? Besar ya, sudah terlihat? Saya belum, karena wifi sekolah lama ya. Oh ya, Ayah Bunda ada yang terlihat kah? Sudah, Bu. Ya, jadi ini contoh saja ya, nanti dilihat di Excel-nya. Jadi contoh saja, ini absen 1 sampai 7 itu pukul 1 sampai setengah 2, Adit sampai Pahlavi. Terus kelas 6C ini ya, yang saya contohkan. Fatih absen 8 sampai 14, sampai Muhajir itu mengambilnya setengah 2 sampai jam 2. Terus absen 15 sampai 21, yaitu Dava sampai Raufan itu jam 2 sampai setengah 3. Absen 22 sampai 28, yaitu Rani sampai Zainada itu mengambilnya setengah 3 sampai jam 3. Maksudnya antara pukul itu gitu. Bukan Rani harus setengah 3, Safira itu setengah 3 lebih 10, enggak. Tapi antara pukul itu rentang waktu itu. Gitu ya Ayah Bunda. Itu saja mungkin Bu Sarkiah ya. Iya Bu. Ya. Mungkin tidak ada pertanyaan ya Ayah Bunda, sudah jelas ya? Saat pengambilan rapat Bu. Ya. Yang bimbel ponpesnya diliburin dulu ya Bu, hari Seninnya. Oh iya. Oh ponpes ya? Iya. Iya, Hari karena kita Seninnya dilibur apa gimana? Kita kan ngambil rapatnya jam 1 ya. Ya, jadi untuk hari Senin saja tapi ya. tetap yang Rabu, Kamis, Jumatnya tetap ya Bu? Masuk. Ya, enggak Kamis Jumat ya. Kan kita Senin, Kamis, Jumat. Ya maksudnya tahfiznya juga. Oh, tahfiz kan Jumat ya. Tahfiznya? Tahfiz kan Tahfiz itu Rabu Bu. Oh iya, yang ini ada 2, betul, maaf. Itu kan ada 2 ya, yang sama Ustadz Fadil hari Jumat, yang sama Ustadz Ridwan hari Rabu. Itu tetap berlangsung. Kecuali hari Senin, karena kita hari Senin itu pengambilan rapot ya, penerimaan rapot. Jadi diliburkan dulu pesantrennya 1 hari. Oh iya, makasih ya Bu. Iya. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi dari Ayah Bunda? Jika tidak ada, sudah kami anggap jelas. Alhamdulillah, terima kasih Ayah Bunda. Ini sudah saya unduh daftar hadirnya, karena kalau pakai Microsoft Teams ini sudah jelas ya daftar hadirnya, jadi tidak dipanggil satu persatu. Nanti alhamdulillah ada 68 peserta Ayah Bunda yang ikut, sudah hampir 70%. Ya, besar ya. Ya. Terima kasih Ayah Bunda atas waktunya. Mohon ditekankan kembali saat PTMT nanti Ananda jangan melepas masker sembarangan.
ya. Pokoknya pakai itu saja ya, karena itu memang sudah kewajiban kita di masa pandemi. Dan jangan lupa bawa alat tulis double. Jadi kalau yang satu patah bisa memakai satunya, karena tidak boleh diperkenankan meminjam. Dan yang terakhir, anak-anak membawa bekal sendiri-sendiri dari rumah, tidak boleh bertukar makanan dulu ya, demi kebaikan bersama. Jadi tolong dibekali, entah itu hanya roti atau apa gitu. Apalagi kalau ada Ananda yang belum sarapan. Ya, diusahakan sarapan dulu Ananda, biar tidak dibuka tutup maskernya gitu ya. Itu Bunda ya Bunda, terima kasih atas waktunya. Mungkin akan ditutup dengan Pak Hasan. Pak Hasan? Pak Ya, Hasan, Buning. halo? Ya, Ya, boleh ditutup Pak Buning, Hasan? apa? Ya. Boleh Oke, baik, ditutup baik. pertemuan kali ini. Baik. Baik Bapak Ibu dan wali murid kelas 6A BC, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya mengikuti unit sosialisasi PTMT melalui Microsoft Teams kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Buning semua dapat dipahami dan bisa dilakukan pada tanggal 10 Januari tahun depan ya. Kita tunggu sampai tahun depan karena ini masih bulan Desember, berarti kita nunggu 1 tahun 365 hari berikutnya. Ya, mudah-mudahan kita sabar menantinya. Dan apa yang kita lakukan hari ini sekali lagi mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari kami, mohon maaf apabila banyak khilaf dan kekurangan, ada kata yang kurang berkenan. Kami selaku walas 6A6B sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Oh iya 6A, 6C ya kelupaan. Maaf ya. Iya 6C disebut, Buning disebut Buning ya. Ya terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Dan bagi yang tidak hadir sudah ada beberapa orang. Mohon diberikan penjelasan ya Bun ya. Kalau dia bertanya atau apa, tolong berikan penjelasan agar beliau juga tahu. Karena bukan sengaja untuk tidak hadir karena memang lagi acara dinas keluar atau apa, ya mohon kalau ada yang bertanya dijelaskan ulang. Baik, terima kasih. Dari kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda atas waktunya. Boleh live Ayah Bunda. Ya. Dan partisipasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bunda. Nabila. Ya, jangan lupa. Waalaikumsalam. Ya udah keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bongkar jaringan. Pencet, Bunda, pencet. Ya, boleh keluar. Assalamualaikum. Enggak apa-apa, boleh live, Bu. Ya, Bunda, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh